Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada pertemuan ketiga di video kita di kesempatan yang sangat berbahagia ini, insyaallah sebelum melanjutkan pembelajaran pada huruf hijaiyah berikutnya, maka kami akan mengajak kepada seluruh pemirsa kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada untuk bersama-sama memahami bagaimana keuntungan kita dalam menuntut ilmu agama. Dan insya Allah dalil-dalil akan kita sampaikan, akan kita bahas, sehingga semua yang menjadi rujukan itu bisa membuka pemikiran kita dan memberikan masukan kepada kita, sehingga dengan pembukaan pemikiran, masukan itu membuat kita semakin semangat untuk menuntut ilmu agama, disebabkan karena kita mengetahui apa keutamaan daripada menuntut ilmu agama tersebut. Kita berbicara terkait dengan masalah menuntut ilmu agama, maka di dalam Al-Quran, tepatnya pada Quran surat Az-Zumar ayat 9, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Allah memberikan pengertian kepada kita, Qul, katakanlah wahai Muhammad, hal yastawi, apakah sama, alladhina ya'lamun, orang-orang yang mempunyai ilmu, walladhina la ya'lamun, dan orang-orang yang tidak mempunyai ilmu. Innama yatadzakkaru ulul albab. Dan permasalahan konsep terkait dengan apakah sama orang memiliki ilmu dan tidak dengan orang yang tidak memiliki ilmu, itu diketahui oleh orang-orang yang mau berpikir. Pada Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, Allah pun memberikan ketegasan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yarfa'illahu alladhina amanu, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yarfa, akan mengangkat, ya, alladhina amanu, orang-orang yang beriman, minkum, diantara kalian, walladhina, dan orang-orang utul ilma, yang sibuk menuntut ilmu, darajat, beberapa derajat, wallahu bima ta'maluna khabir, dan ketahuilah sesungguhnya terhadap apa-apa yang kita kerjakan itu diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari konsep dua ayat yang kita dengarkan, Az-Zumar ayat 9, kemudian Al-Mujadalah ayat 11, ini memberikan porsi pemahaman kepada diri kita bahwa yang pertama, sesungguhnya itu memang ada perbedaan antara orang yang memiliki ilmu dan orang yang tidak memiliki ilmu. Saya kasih ilustrasi yang singkat antara seorang bupati dengan orang yang biasa-biasa saja. Maka tanda tangan bupati itu bernilai sangat luar biasa dibandingkan dengan tanda tangan orang yang biasa. Artinya apa? Ya, disitulah letak Allah memberikan pembelajaran kepada kita bahwa orang yang memiliki ilmu pasti akan diangkat derajatnya dan diberikan perbedaan antara orang yang tidak menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, ya, ini terfokus pada bagaimana Allah akan meninggikan derajat dua kelompok manusia yang ada di permukaan bumi. Yang pertama, amanu, orang-orang yang beriman, minkum, di antara kita. Kemudian utul ilma, yaitu orang-orang yang menyibukkan dirinya menuntut ilmu, maka derajat, dia akan diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa hadis hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala terkait dengan bagaimana keutamaan daripada menuntut ilmu. Di antaranya kita lihat an Anas bin Malik an Ibni Abbas, an Ibni Abbas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, man yuridullah,
bihi khairan yufaqihu fid din. Man, barang siapa, yuridullah, yang diinginkan Allah, bihi, kepada orang tersebut, khairan, sebuah kebaikan, yufaqihu, maka dipahamkan Allah kepadanya, fid din, agama. Rawahu Tirmizi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Ini memberikan indikasi pengetahuan kepada diri kita bahwa sesungguhnya khairan, kebaikan yang ada pada setiap manusia yang Allah selipkan itu dapat memiliki makna, dapat kita kategorikan bahwa kebaikan itu diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut apabila yufaqihu fiddin, diberikan pemahaman kepadanya terkait dengan masalah agama. Sebab kita bisa melihat secara bersama bahwa sesungguhnya khairan ini banyak didapatkan oleh orang. Orang tidak berilmu dia mendapatkan khairan. Orang tidak memiliki hal-hal yang sifatnya memberikan pemahaman agama kepada dirinya, dia mendapatkan khairan. Tapi khairan yang dimaksud di sini, yang diridhoi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah dipahamkan agama untuk yang bersangkutan. Artinya ketika dia diberikan harta yang berlebihan, dia diberikan kedudukan, dia diberikan pangkat, jabatan, dan seterusnya dan sebagainya, maka dalam kondisi yang demikian itu ada pemahaman agama dalam dirinya, tentu ini semua adalah merupakan sebuah kebaikan yang sangat luar biasa Allah hadiahkan, Allah titipkan, Allah amanahkan kepada yang bersangkutan. Maka dapat kita lihat orang-orang yang demikian pasti akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan apa yang diajarkan dan disyariatkan oleh ajaran agama tersebut. Kemudian yang kedua, para pemirsa hadirin kaum muslimin jamaah rahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Man, barang siapa, salaka tariqan, yang dia itu berjalan, ya, mengisi daripada kehidupannya di alam permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala, yaltamisu fihi ilman, mungkin dia sibuk dengan pekerjaannya, mungkin dia terlalu terforsirkan dengan usaha dagangnya, kemudian terhabiskan waktunya dengan berbagai ragam jenis kegiatan yang ada di permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala sebagai asbab untuk memenuhi persyaratan kehidupannya. Namun dalam konsep yang demikian baru saja kita sebutkan dan kita dengarkan secara seksama, apabila dalam posisi itu dia menyempatkan dirinya untuk mempelajari ilmu agama, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, sahalallah, akan memberikan kemudahan lahu untuknya, tariqan ilal jannah, jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, para pemirsa kaum muslimin jamaah dirahmati dan dimuliakan Allah, kita lihat pada kalimat sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ini adalah merupakan tujuan daripada kehidupan kita di alam permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang ditanya ketika engkau ingin masuk neraka apa surga, maka jawabnya kita ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi. Ketika kita sibuk dengan pekerjaan dunia, kita istiqomahkan waktu untuk ikut belajar agama, tidak bisa diganggu gugat dalam seminggu waktu itu kita pakai untuk menuntut ilmu agama, kita istiqomah pada waktu itu, maka sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan kepadanya untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Tirmizi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Kemudian ada beberapa hadis lagi terkait dengan masalah keutamaan ilmu, dan ini barangkali sebagai satu masukan bagi mereka yang manakala telah memiliki ilmu yang banyak, maka tugas mereka adalah menyebarkan ilmu itu untuk disebarluaskan kepada mereka yang membutuhkan. Disampaikan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man su'ila an ilmin alimahu thumma qatamahu uljima yaumal qiyamah bilijamin min nar.
ya, bil jamin min nar. Man su'ila an ilmin, barang siapa yang ditanya tentang satu ilmu, alimahu, kemudian dia mengetahui ilmu itu, summa katamahu, tapi dia tidak memberikan ilmu itu kepada orang yang bertanya, uljima yaumal qiyamah bilijamin min nar, maka kelak di akhirat dia akan disiksa dengan siksaan dari cambuk yang terbuat dari api neraka. Rawahu Tirmizi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Konsep hadis ini mengajarkan kepada kita, apapun yang kita tahu terkait dengan masalah kebaikan, maka kita diperintahkan untuk menyebarluaskan kebaikan itu, jangan sampai kita menyembunyikannya. Ini terkadang, mohon maaf, kepada para pedagang yang tugasnya usaha dagangnya itu dia kerjakan, kebanyakan dari mereka menyembunyikan trik daripada keberhasilan yang mereka capai. Padahal sesungguhnya ketika mereka menginformasikan hal tersebut, maka mereka akan terbebas daripada cambuk yang nantinya dipakai mencambuk orang-orang yang menyembunyikan ilmu kelak di akhirat yang terbuat dari api neraka. Maka ini ancaman keras bagi siapa saja yang mengetahui tentang suatu ilmu kemudian dia tidak menyebarkannya, maka dia akan diberikan sanksi oleh Allah Subhanahu wa taala, disiksa dan dicambuk dengan cambuk yang terbuat dari api neraka. Selanjutnya hadirin jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk pada hadis berikutnya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min asyrati sa'a ayyurfa'al ilm wa yathbutal jahal. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min asyrati sa'a, sesungguhnya ciri-ciri atau tanda-tanda daripada kiamat itu ayyurfa'al ilm wa yathbutal jahal, akan diangkatnya ilmu kemudian merabaknya kebodohan. Sekarang adalah merupakan tepat konsep yang disampaikan Rasulullah SAW, yarfa'ul ilm, ya, ayyarfa'al ilm, diangkatnya ilmu. Banyak ulama-ulama kita mati itu menandakan bahwa ilmu itu diangkat. Kemudian wayasbutal jahal, banyak kebodohan-kebodohan yang saat sekarang ini merajalela di negeri kita. Maka ini adalah merupakan salah satu tanda yang insya Allah dikabarkan kepada kita sebagai tanda-tanda daripada datangnya kiamat. Kemudian ada beberapa ungkapan-ungkapan yang bisa kita jadikan sebagai ibrah, pelajaran bagi diri kita untuk semangat menuntut ilmu. Di antaranya menjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, maka Allah akan berikan pemahaman agama kepadanya. Dia akan mendapatkan kebahagiaan hidup yang layak, baik kebahagiaan hidup di dunia maupun kelak di akhirat. Kemudian yang berikutnya, al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin, ya. Berikutnya adalah ilmu itu kalau tidak diamalkan, ya, ilmu itu kalau tidak diamalkan seperti pohon yang tidak ada buahnya. Jadi ini memberikan instruksi kepada kita bahwasanya memang apa yang kita ketahui kita diperintahkan untuk menyebarkannya ketika itu baik. Dan yang harus kita pahami secara seksama, sesungguhnya di dalam mendapatkan ilmu itu ada 6 perkara yang harus kita pahami dan kita mengerti secara bersama. Yang pertama, kita memang harus cerdas. Ya, bagaimana cara mendapatkan kecerdasan ini? Ya, semangat yang tinggi harus kita miliki. Ya, pada poin yang kedua, semangat yang tinggi harus kita miliki sehingga kecerdasan itu dapat kita raih. Kemudian bersungguh-sungguh. Jadi digabungkan antara semangat yang tinggi kemudian bersungguh-sungguh. Dirham artinya ya memang membutuhkan biaya dalam menuntut ilmu. Dan berikutnya bersahabat dengan ustadz atau ustadzah, para guru yang memang mereka mewariskan ilmu yang baik kepada diri kita. Kemudian yang terakhir, memerlukan waktu yang panjang untuk memahami konsep-konsep yang kita nanti pelajari, sehingga dengan itu akan menjadi tameng bagi diri kita sebagai bekal buat diri kita untuk mendapatkan keberkahan daripada ilmu yang kita pelajari dan kita ikuti secara bersama-sama. Semoga pembahasan ini memberikan manfaat kepada kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.